dia wajib membayar kifarah. Yang pertama adalah dua puasa. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau seandainya dia tidak memiliki, maka sebagai gantinya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, Pak. Dan tidak boleh terhenti barang sehari pun, kecuali terhentinya disebabkan karena adanya larangan syar'i, misalnya disebabkan karena hari tasyrik misalnya, atau hari raya, baru dia boleh terputus. Atau mungkin karena ada sebab sakit, itu juga diperbolehkan. Tapi kalau seandainya tidak ada halangan yang akhirnya dia putus 1 hari berpuasa, maka besok dia harus memulai kembali dari awal. Itu saking beratnya melanggar tentang larangan tersebut. Jadi 2 bulan berturut-turut. Datang seorang kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, celaka ulun." "Kenapa celaka?" kata Nabi. "Di siang hari berpuasa ulun melakukan hubungan suami istri." "Ya sudah," kata Nabi, "engkau memerdekakan budak." Kemudian dia tidak sanggup, kemudian dia pun diperintahkan oleh Rasul untuk mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Dia pun juga tidak sanggup. Kemudian Nabi pun mengatakan agar dia mengganti dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Kemudian dia pun berkata bahwasanya yang paling miskin dia pun tidak sanggup pada saat itu. Kemudian akhirnya Nabi SAW pun mengambil sekeranjang kurma. Lalu Nabi pun keluar dari rumah. "Mana orang tadi?" "Ada ya Rasul." "Wahai Rasul, yang tadi." Kemudian Rasul pun mengatakan, "Pulanglah, berikanlah kepada orang yang miskin di sekitar rumah." Kemudian dia bertanya lagi, "Wahai Rasul, apakah harus aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku? Sementara yang ada di kampung itu yang paling miskin hanya aku." Lalu pada saat itu sampai-sampai Nabi tertawa, terlihat gigi beliau mendengar pengakuan yang begitu polosnya dari orang ini. Akhirnya apa? Nabi pun mengatakan, "Ya sudah, berikan ini untuk ahli atau juga untuk keluarga." Jadi sudah melanggar, dapat kurma lagi, Pak. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Tapi kalau misalnya seseorang mimpi di siang hari puasa, mimpi tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau tadi mencium istri atau mencium istri lalu keluar air maninya, maka batal puasanya. Nah, jadi hanya batal saja. Kalau melakukan hubungan suami istri kan tadi kifaratnya ada 3 macam tadi. Tapi kalau hanya sekedar mencium istri kemudian keluar maninya, maka pada saat itu dia hanya batal puasanya saja. Kemudian selanjutnya adalah makan dan minum tadi dengan sengaja, baik itu melalui mulut atau juga melalui hidung. Kemudian selanjutnya adalah sesuatu yang semakna dengan makan dan minum, termasuk juga adalah infus. Kemudian muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Jadi dikorek-korek misalnya mulut atau dipencet-pencet perut, akhirnya dia muntah, maka batal puasanya. Tapi kalau seandainya dia muntah tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian selanjutnya adalah bagi perempuan yang dia keluar darah haid atau juga nifasnya, sekalipun tinggal 5 menit lagi berbuka puasa. Jadi kan ada istilah alang-alang, misalnya maghrib jam 6:35. Pada saat jam 6:30 lalu datang haidnya, maka pada saat itu dia wajib untuk membatalkan puasanya. Dia wajib untuk mengganti di hari yang lain. Umajar alang-alang benar 5 menit lagi. Sudah siang tadi panas banar, kemudian juga uyuh banar, pegawai. Tiba-tiba pada saat mau maghrib datang haidnya. Tetap wajib baginya untuk membatalkan yang namanya puasanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian bagi mereka yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi wajib bagi mereka mengganti di hari yang lain. Sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan.
siapa di antara kalian yang sakit? Barang siapa di antara kalian yang sakit? Sakitnya ini sakit yang ringan, Pak. Maksudnya sakit yang tidak menahun. Faman kana minkum maridan au ala safar, atau dalam keadaan di perjalanan atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka baginya wajib untuk mengganti di hari yang lain. Nah, orang-orang yang seperti itu wajib bagi mereka mengganti di hari yang lain. Tetapi bagi mereka, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, tapi bagi orang-orang yang berat untuk melaksanakannya, maka cukup bagi mereka hanya membayar fidyah saja. Nah, siapa di antara mereka yang cukup membayar fidyah? Sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah orang yang tidak mampu berpuasa karena renta, tua, manula, jadi sudah umur uzur, maka boleh bagi sidin tidak berpuasa, dan kewajiban bagi sidin adalah hanya membayar fidyah saja, tidak perlu untuk membayar puasa qadanya. Jadi tidak perlu mengqadha setelah keluar daripada puasanya, atau misalnya anaknya tidak perlu untuk membayar hutang daripada ayahnya. Cukup bagi mereka hanya membayar fidyah saja. Yang kedua siapa? Yaitu adalah orang yang dalam keadaan sakit menahun. Sakit menahun itu juga boleh bagi mereka tidak berpuasa, yang tidak ada harapan sembuh. Maka karena beratnya lalu dia tidak berpuasa, cukup bagi mereka hanya membayar fidyah saja. Kemudian yang ketiga adalah seorang wanita yang dalam keadaan hamil, yang dia khawatir akan anak yang ada dalam kandungannya. Kemudian ibu yang sedang menyusui anaknya, yang khawatir akan susuannya, maka boleh bagi mereka hanya membayar fidyah, wala qadha, dan tidak ada qadha atas mereka. Ini didasarkan kepada beberapa riwayat. Misalnya qala Ibnu Abbas pernah berkata, rukhisa lisy-syaikhil kabir, telah diringankan bagi orang-orang tua, manula, jompo, ayyuftira, bagi mereka untuk berbuka puasa, wa yutima fi kulli yaumin miskina, dan diwajibkan atas mereka hanya membayar fidyah saja, yaitu dari tiap-tiap hari yang mereka tinggalkan seorang miskin. Wala qadha alaih, dan tidak ada qadha bagi mereka. Kemudian qala Ibnu Abbas juga pernah berkata, laisat bimansukha, keterangan itu tidak dihapuskan. Jadi keterangan membayar fidyah bagi orang yang jompo itu tidak dihapuskan, tetap berlaku, Pak. Hiya li syaikhil kabir au mar'atil kabirah, baik itu bagi orang tua laki-laki yang jompo atau juga orang tua perempuan yang jompo dalam keadaan tua. La yastati'ani, yang mereka tidak mampu untuk berpuasa, ayyasuma ayutima di makana kulli yaumin miskina, dan diwajibkan bagi mereka memberi makan dari tiap-tiap orang miskin dari hari-hari yang mereka tinggalkan. Riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya adalah bagi perempuan yang dalam keadaan hamil. Di hadis Anas bin Malik, dari hadis atau riwayat dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, beliau bersabda, inna Allah azza wa jalla wada'al musafir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meringankan bagi orang-orang yang musafir as-shaum, untuk tidak berpuasa, tapi wajib bagi mereka mengganti di hari yang lain. Wa syatras shalah, dan setengah daripada sholat bagi orang-orang yang safar. Musafir itu kan mereka bisa menjamak dan mengqashar, meringkas sholat, qashar sholat. Wa anil hubla, dan juga bagi seorang wanita yang dia dalam keadaan hamil, wal murdi', dan juga dalam keadaan menyusui. Wa kana Ibnu Abbas yaqul, adalah Ibnu Abbas pernah berkata li ummil walad, kepada budaknya yang perempuan, lahu hubla, yang pada saat itu dia dalam keadaan hamil, anti bimanzilatil ladzi yutiquhu fa'alaiki alfida wala qada alaiki, engkau dalam keadaan yang berat, dalam keadaan hamil, maka boleh bagimu untuk tidak berpuasa,
wala qada alaiki, dan tidak ada qada atas dirimu. Cukup baginya hanya membayar fidyah saja, fidah. Ali bin Abbas, juga dari Ibnu Abbas, wasbita lil hubla, telah ditetapkan bagi wanita yang dalam keadaan hubla, hamil, wal murdi', dan juga wanita yang dalam keadaan menyusui anaknya, ayyuftira, bagi mereka berdua untuk berbuka, au yut'imani, dan sebagai gantinya adalah memberi makan kulla yaumin miskinan, seorang miskin dari tiap-tiap hari yang mereka tinggalkan. Berapa ukurannya yang mesti diberikan, Pak? 1 mud. Dalam hadis Nabi, 1 mud itu ukurannya adalah seperti telapak tangan orang berdoa, Pak. Ketika mengangkat tangan berdoa itu namanya 1 mud. Atau kalau dalam ukuran ons itu sekitar 6 ons, atau dalam ukuran kilogram 0,6 kilogram. Atau kalau kita ganti dengan uang, itu seukuran kita makan dalam 1 hari. Misalnya, pian makan 1 kali makan 15.000, berarti 3 kali makan 45.000. Ya genap makan lah 50. Berarti 50 kalikan berapa hari yang istri pian tinggalkan dia dalam keadaan hamil, maka itulah yang pian bayarkan fidyahnya. Jadi tergantung masing-masing orang, Pak. Mungkin ada orang yang dia sekali makan 10.000, berarti 30.000. Mungkin ada orang yang sekali makan tadi 15.000. Mungkin juga ada orang yang sekali makan 20.000, tinggal kalikan saja 3 kali makan. Jadi nasi beserta dengan lauk pauknya. Nah, itu yang menjadi hitungannya. Dalam 1 hari dia makan, maka itu yang dijadikan untuk pengganti daripada pembayaran puasanya atau fidyahnya. Jadi cukup bagi mereka membayar fidyah, tidak perlu mengganti puasanya atau tidak perlu qadha. Jadi memang sebagian orang mengatakan bayar fidyah sekaligus bayar puasa. Jadi sebenarnya tidak, cukup bagi mereka hanya membayar fidyah saja. Coba bayangkan, Pak, kalau seandainya bayar fidyah wajib, bayar qadha juga wajib. Sekalinya tahun depan hamil lagi. Siapa tahu rancak hamil juga. Apabila istri kita bisa membayar puasanya, itu kan kalau seandainya begitu beratnya. Jadi kalau kita betul-betul mencermati keterangan yang ada dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata begitu mudahnya, begitu ringannya. Jangan hanya kita berdasarkan ujar itu, padahal ternyata sebagaimana yang ada dalam riwayat tadi, cukup bagi mereka hanya membayar fidyah saja. Bapak-bapak, Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah shaum Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang tentunya lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Terakhir, marilah sama-sama kita juga tidak melepaskan 1 malam di malam terakhir Ramadan nanti, itu adalah malam Al-Qadar atau juga Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, kata Nabi. Cari-carilah oleh kalian 1 malam yang disebut dengan malam kemuliaan. Kapan itu? Yaitu adalah di 10 terakhir daripada Ramadan, atau dalam riwayat yang lain minal witri, dari malam-malam ganjil di 10 terakhir daripada Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.